Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini kita akan bahas apa yang sudah Ibu share di Google Classroom minggu yang lalu. Mudah-mudahan hari ini kita selesai untuk 21 slide ini. Meskipun ini memang untuk 2 kali pertemuan, tapi kalau tidak ya kita akan lanjut di minggu selanjutnya. Baik, teori akuntansi ini sebelumnya Ibu sudah sampaikan apa yang akan kita pelajari. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mulai dengan slide ini. Nah, untuk slide yang pertama, mungkin semuanya sudah membaca ya dari minggu kemarin. Nah, slide yang pertama ini membahas mengenai apa sih makna teori akuntansi itu. Nah, di sini teori akuntansi ini terbagi menjadi dua. Ya, ini bukan pengertian, tapi ini merupakan sebuah pemahaman dari teori dan pemahaman dari akuntansi. Nah, pemahaman dari teori itu justru di sini membahas mengenai susunan yang saling berkaitan tentang hipotesis, konsep, dan prinsip yang pragmatis yang membentuk kerangka acuan di bidang yang akan dibahas. Nah, jadi kita ketika akan membahas sebuah bahasan atau bidang tertentu, maka kita harus tahu tentang hipotesis, konsep, dan prinsipnya. Apa yang menjadi bahasan atau yang akan kita pelajari, kemudian konsepnya seperti apa, dan prinsipnya seperti apa. Nah, itu adalah makna atau pemahaman dari teori. Sementara kalau pemahaman dari akuntansi kita sudah tahu bahwa aktivitas akuntansi itu dari mulai mencatat sampai dengan membuat laporan keuangan. Nah, ini adalah makna dari teori akuntansi. Kemudian untuk selanjutnya, di sini ada image dari sifat-sifat dasar akuntansi. Nah, image dari sifat-sifat dasar akuntansi ini, sebagaimana yang Ibu jelaskan pada saat itu, ya, bahwa ketika kita mempelajari teori akuntansi adalah yang sesungguhnya yang sudah dikerjakan atau aktivitasnya sudah dilalui di semester 1 sampai semester 4. Hanya mungkin sekarang itu menyamakan apa yang namanya image-image atau sifat dasar dari teori akuntansi tersebut, ya. Nah, sifat dasar dari teori akuntansi tersebut yang pertama, ada akuntansi sebagai suatu ideologi. Di situ disebutkan bahwa pihak yang menganggap akuntansi sebagai ideologi itu adalah sebagai alat untuk melegitimit keadaan, struktur sosial, ekonomi, dan politik. Ini berarti harus ada sebuah tumpuan akuntansi tersebut. Tidak mungkin kalau akuntansi itu sembarang arahnya kemana saja, tapi harus ada satu yang melegitimasi bahwa seluruh struktur yang terjadi, baik sosial, ekonomi, atau politik ini, itu adalah sebagai satu ideologi akuntansi. Tidak beda jauh dengan ibaratnya kalau kita itu punya satu ideologi. Apa ideologinya? Pancasila misalkan. Nah, Pancasila itu menganut secara keseluruhan, tapi tetap tujuannya satu, sama dengan akuntansi di sini, ya. Kemudian yang kedua ada akuntansi sebagai suatu bahasa. Nah, akuntansi sebagai suatu bahasa di sini ini dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai bahasa akuntansi leksikal dan ada yang disebut sebagai gramatikal luler. Kalau leksikal, bahasa akuntansinya itu seperti simbol-simbol, istilah atau kata. Nah, kita tahu simbol-simbol akuntansi itu apa, istilahnya apa, kata akuntansi itu apa. Kayak misalkan kalau debit dan kredit, bagaimana laporan laba rugi, bagaimana format neraca. Nah, itu adalah bahasa akuntansi yang sifatnya leksikal. Nah, sementara kalau gramatikal luler itu adalah pemahaman terhadap bahasa akuntansi itu sendiri. Kalau kelas akuntansi B ini misalkan pernah mengikuti seminar akuntansi, pasti itu keluar bahasa-bahasa akuntansi itu. Ya, seperti misalkan apa sih yang disebutkan kontribusi margin? Ketika perusahaan itu akan membuat sebuah target penjualan, maka kontribusi margin yang harus diharapkan oleh perusahaan itu berapa? Nah, itu adalah contoh
bahasa akuntansi yang sistemnya gramatikal luler. Nah, kalau misalkan saudara mungkin pernah di mata kuliah lain membahas mengenai saham misalkan, membahas mengenai persediaan, itu bahasa-bahasa akuntansinya berbeda. Kalau di saham mungkin bahasa akuntansinya ada apa? Ada obligasi, ada agio, ada disagio. Nah itu yang harus dipahami. Dan nama atau istilah dari pemahaman itu adalah bahasa akuntansi yang sifatnya gramatikal luler. Gitu ya. Jadi setiap bahasan, setiap teori yang dipelajari pasti ada bahasa-bahasa tertentu. Bahasa IT, bahasa matematika, bahasa fisika, itu macam-macam sama. Di akuntansi juga itu ada mengenai bahasa-bahasa tersebut. Kemudian ada akuntansi sebagai catatan historis. Nah, ini pasti kalian juga sudah tahu dan sudah mengalami ketika melakukan studi kasus di akuntansi atau apa ya. Akuntansi sebagai catatan historis ini adalah akuntansi yang dianggap sebagai tempat untuk memberikan gambaran sejarah organisasi dan transaksi yang dilakukan oleh sebuah entitas. Nah, kenapa sih akuntansi itu dibuat sebagai catatan historis? Karena itu untuk sebuah gambaran masa lalu, di mana nanti kalau misalkan dalam akuntansi manajemen, nah akuntansi sebagai gambaran masa lalu itu bisa dipakai sebagai pengambilan keputusan untuk periode yang akan datang. Nah, itu adalah catatan akuntansi sebagai catatan historis. Akuntansi sebagai realitas ekonomi saat ini adalah pemahamannya laporan akuntansi dianggap menggambarkan situasi ekonomi pada saat ini sehingga sistem akuntansi yang digunakan sebagai current value. Jadi ketika kita membuat sebuah laporan akuntansi, nggak boleh kalau kejadian atau peristiwanya itu masa lalu atau masa yang akan datang, itu nggak boleh, apalagi masa yang akan datang. Kita mengira-ngira itu nggak bisa, kecuali kalau memang kita berbicara mengenai piutang. Kalau piutang itu kan forecasting, itu bisa. Tapi kalau dalam laporan akuntansi, yang harus dibuatnya itu adalah situasi ekonomi atau kejadian ekonomi, peristiwa ekonomi di sebuah entitas tersebut harus menggunakan sistem akuntansi current value, dianggap atau pada saat realita ekonomi saat ini. Ya. Kemudian untuk selanjutnya ada akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi sebagai sistem informasi adalah teknik menggambarkan proses menghubungkan sumber data melalui komunikasi channel dengan para penerima informasi. Nah, ini berkaitan dengan teknologi ya. Nah, kalau di perusahaan itu ketika kita input satu akun itu langsung udah semuanya terhubung sampai ke siklus terakhir. Nah, itu seperti itu, gitu ya. Kemudian ada akuntansi sebagai komoditi. Nah, ini yang biasanya kalau kita tatap muka ini yang sering dipermasalahkan. Atau ini yang sering kita sharing. Ya, komoditi adalah barang yang dapat dijual kepada konsumen karena daya gunanya. Output akuntansi dalam bentuk informasi adalah merupakan produk dari suatu entitas yang di dalam konteks ini adalah sistem informasi. Jadi, akuntansi sebagai sebuah komoditi itu adalah bahan atau produk hasil dari sistem akuntansi di mana outputnya itu adalah informasinya itu sendiri. Itu. Apakah akuntansi butuh informasi? Butuh informasi. Contoh ketika kita akan membuat laporan keuangan misalkan, kita harus butuh informasi dari semua divisi, ada bagian penjualan, ada bagian gudang, itu harus butuh informasi. Ketika kita akan mengambil keputusan untuk menambah pembelian, kita juga butuh informasi dari bagian gudang, dari bagian penjualan misalkan. Nah, itu adalah akuntansi sebagai suatu komoditi. Kemudian akuntansi sebagai pertanggungjawaban. Akuntansi harus dijadikan sebagai media untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan satu entitas. Ketika akuntansi itu dibuat laporan dan pelaporan akuntansinya, baik itu secara tertulis ataupun secara lisan, jadi istilahnya gini, ketika kita membuat sebuah laporan dan pelaporan akuntansi, nggak cukup kita itu menginformasikannya itu atau mempertanggungjawabkannya itu secara tertulis.
Tapi kita harus bisa mempertanggungjawabkannya juga secara lisan. Karena kan akuntansi itu tidak bisa dibuat hanya secara tertulis saja. Nah, tidak semuanya orang yang bisa mengkonfirmasi akuntansi itu secara tertulis. Tapi akuntansi itu harus dibuat pertanggungjawaban secara lisan juga. Pada siapa? Kita harus mempertanggungjawabkan akuntansi ini. Gitu, ya. Jadi akuntansi itu harus dijadikan sebagai media untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan suatu entitas. Tidak akan bisa perusahaan membiarkan akuntansinya atau laporan keuangan atau apapun itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ada akuntansi sebagai teknologi. Ini adalah pernah mengajukan bahwa akuntansi itu suatu teknologi, bukan lagi sebagai suatu seni. Karena sekarang banyak software atau aplikasi akuntansi yang memang memudahkan untuk penyelesaian akuntansi itu sendiri. Ya. Kemudian ada slide selanjutnya, sifat dasar akuntansi. Sifat dasar akuntansi itu merupakan teori akuntansi lahir dari praktek akuntansi yang bertujuan dibuatnya laporan keuangan. Yang namanya akuntansi tujuan akhirnya pasti buat laporan keuangan. Ya, meskipun format pelaporan keuangan itu berbeda dengan akuntansi biaya, berbeda dengan akuntansi perusahaan jasa, berbeda dengan akuntansi perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Dari kesemuanya itu, kalau akuntansi itu tujuan akhirnya adalah laporan keuangan, ya. Kemudian ada yang namanya sifat dasar itu accounting entity. Accounting entity di sini dalam menyusun informasi akuntansi, maka yang menjadi fokus pencatatan akuntansi adalah entitas. Accounting entity itu berada di sebuah lembaga, di sebuah organisasi. Ketika lembaga dan organisasi itu ada, berdiri, maka aktivitas akuntansinya harus berjalan. Bagaimana yang aktivitas akuntansi yang berjalan tadi yang harus sesuai dengan prinsip dasar. Bagaimana pencatatannya, bagaimana aturannya, dan lain sebagainya. Kemudian ada going concern. Going concern ini adalah dalam menyusun atau memahami laporan keuangan, harus dianggap bahwa perusahaan yang dilaporkan akan terus beroperasi di masa yang akan datang. Jadi perusahaan ini terus-menerus secara berkesinambungan tetap beroperasi. Itu diusahakan bahwa going concern ini dalam secara terus-menerus harus tetap beroperasi. Ya, jadi tidak ada lagi untuk gulung tikar atau apa. Yang terpenting perusahaan ini bisa terus beroperasi dalam kondisi apapun. Ya, hasil dari laporan keuangan tidak selamanya dalam setiap tahunnya laporan keuangannya itu sesuai dengan harapan. Mungkin ada laba yang diharapkannya sesuai dengan yang ditargetkan atau tidak. Nah, dalam kondisi apapun, baik itu laba yang diharapkannya sudah tercapai atau tidak, perusahaan harus tetap beroperasi secara berkelanjutan. Itu namanya going concern. Kemudian ada measurement. Akuntansi adalah sebagai alat pengukuran sumber ekonomi, kewajiban, beserta perubahan yang dimilikinya. Nah, kalau kita berbicara mengenai pengukuran antara kewajiban beserta perubahan yang dimilikinya, atau beserta perubahan-perubahan lain, berarti ini kita pernah melakukan sebuah neraca. Kita tahu komponen neraca itu ada aktiva dan pasiva. Aktiva itu ada harta, pasiva itu ada kewajiban dan modal. Di situ perubahannya selalu berputar. Kita tidak bisa mengukur sumber ekonomi ketika neracanya misalkan aktiva dan pasivanya sama. Tapi justru measurement yang harus kita lakukan dalam balance-nya antara aktiva dan pasiva, kita lihat posnya. Jangan-jangan dengan balance-nya aktiva dan pasiva, kewajiban hutang dan modal itu lebih besar mana? Kalau lebih besar hutang berarti kita harus hati-hati.
Tapi nanti kita lihat, kalau misalkan dengan balance-nya antara aktiva dengan pasiva, kita lihat pos-pos di harta, pos-pos di kewajiban, pos-pos di modal. Itu. Jadi measurement itu harus bisa mengukur seberapa besar perubahan sumber ekonomi yang terjadi dalam kewajiban perusahaan, ya. Kemudian ada time period. Time period di sini adalah laporan keuangan menyajikan informasi untuk satu waktu tertentu, tanggal tertentu, dan periode tertentu. Saudara pasti pernah buat laporan keuangan kan? Nah, dalam laporan keuangan itu di atasnya ada name of akuntansi. Name of akuntansi itu biasanya ada nama perusahaan, ada nama laporan akuntansinya, dan ada tanggalnya per 31 Desember 2019 per 31 Desember 2017. Itu namanya time period. Mungkin selama ini saudara sudah melakukan hal-hal tersebut, tapi mungkin baru hari ini atau baru sekarang. Oh, kalau ini namanya time period. Gitu ya. Bisa kebayang ya, memang ini sih harusnya Ibu terangkan juga di di papan tulis, jadi dicontohkan time period yang mana. Tapi Ibu sangat yakin dan percaya kalian akan bisa membayangkan time period itu seperti itu, ya. Kemudian yang selanjutnya ada monetary unit. Nah, monetary unit di sini adalah pengukuran yang dipakai akuntansi dalam bentuk ukuran uang. Nggak mungkin kalau akuntansi itu tidak berbentuk uang, ya. Kalaupun dalam akuntansi itu ada yang tidak berbentuk uang, contoh, kalau kas pasti sifatnya udah uang. Kemudian kalau persediaan di perusahaan bentuknya pisikpan, tapi nilai akhirnya itu adalah uang. Di mana kita tahu nilai akhirnya adalah uang? Ketika kita membuat sebuah laporan. Nah, misalkan persediaan yang ada di gudang itu dalam bentuk terigu. Berapa bal, berapa puluh kilo, berapa ratus kilo. Nah, ketika dibuat laporan keuangan, pasti terjadi monetary unit. Pasti terjadi bentuk nilai uang karena sudah dibuat laporan keuangan. Nah, itu adalah monetary unit. Sekarang ada accrual. Accrual ini adalah penentuan pendapatan dan biaya dari posisi harta dan kewajiban ditetapkan tanpa melihat apakah transaksi kas sudah dilakukan atau tidak dilakukan. Metode accrual ini adalah metode ketika transaksi itu terjadi, tapi kasnya atau uangnya atau uangnya belum bisa dilakukan. Ini bisa jadi perusahaan yang melakukan penjualan secara kredit. Nah, kalau penjualan secara kredit, penentuan pendapatan harta dan kewajibannya sudah bisa diakui, ditetapkan pada saat transaksi. Bu Ayi misalkan membeli motor dengan cara kredit. Pada saat transaksi, di situ perusahaan atau leasing atau dealer sudah mempunyai sebuah pendapatan biaya dan kewajiban. Ya, transaksi itu sudah terjadi, tapi kasnya belum dilakukan. Nah, itu sifatnya accrual. Nah, kalau Ibu kan ketika transaksi motor itu, pada saat itu Ibu melakukan transaksi, motornya diambil, tapi uangnya belum bisa transaksi dengan perusahaan. Karena apa? Karena terjadi penjualan kredit. Nah, accrual itu identik dengan penjualan kredit. Ada accrual basis, ada cash basis. Kalau cash basis sudah jelas, saudara pasti tahu. Nah, ini adalah bentuknya accrual. Kemudian ada exchange price. Exchange price ini adalah nilai yang terdapat dalam laporan keuangan umumnya didasarkan pada pertukaran yang diperoleh dari harga pasar pertemuan bergening penjualan pembeli. Exchange price ini bisa kita bicara di akuntansi keuangan kalau nggak salah. Saudara sudah ya akuntansi keuangan. Nah, akuntansi keuangan itu berbicara mengenai obligasi saham. Bagaimana ketika saham itu diperjualbelikan, bagaimana kalau saham itu dijual secara lamsam, bagaimana saham itu
dijualnya di atas harga pasar atau di bawah harga pasar. Nah, exchange price ini banyak ditemukan di akuntansi keuangan, ya. Kemudian ada approximation. Nah, ini penafsiran-penafsiran baik nilai, harga, umur, jumlah pensiun piutang guru dan sebagainya. Nah, approximation ini ada dalam pengantar akuntansi 2. Nah, pengantar akuntansi 2 itu pada saat itu membahas mengenai piutang. Kenapa? Karena piutang sifatnya forecasting. Ketika forecasting itu di masa yang akan datang. Dan di masa yang akan datang itu butuh ramalan-ramalan atau penafsiran-penafsiran. Ini yang Bu Ahid kemarin sudah kredit motor. Bulan sekarang dia bayar tepat waktu. Bulan depan dia bayar tepat waktu atau tidak. Nah, itu adalah sebuah penafsiran. Nah, penafsiran baik dari nilai, harga, umur. Ketika Bu Ayu itu mengambil cicilan yang 36, apakah dia akan selesai sampai 36 cicilan? Bagaimana kalau misalkan Bu Ayu tidak sampai 36 cicilan? Oh, berarti perusahaan untuk mengantisipasi dari kerugian harus ada penyisihan piutang ragu-ragu. Nah, approximation ini adalah sebuah perlakuan akuntansi dalam piutang. Nah, ini ada dalam metode pencatatan schedule aging. Nah, itu ya. Itu ada di pengantar akuntansi 2 yang udah Saudara pelajari. Oke, kemudian ada adjustment. Dalam menyusun laporan keuangan banyak diperlukan pertimbangan akuntan atau manajemen berdasarkan keahlian atau pengalaman yang dimiliki. Hati-hati dalam menyusun laporan keuangan, jangan sampai terjebak dengan keadaan. Tadi bahwa kondisi laporan keuangan harus menggambarkan realitas saat ini. Apapun, ya, jangan diada-adain, jangan dibohong-bohongin, ya, jangan bohong dan ngarang misalkan. Nah, jadi adjustment itu menyusun laporan keuangan diperlukan pertimbangan akuntan atau manajemen. Nah, kalau udah berbicara akuntan berarti ini sudah ada sebuah konfirmasi antara akuntan dengan perusahaan ketika dalam laporan keuangannya ada yang harus dikonfirmasi. Oke, ya. Kemudian ada general purpose, ini adalah informasi akuntansi, ya, yang diinformasikan secara menyeluruh, bukan secara khusus. Nah, kalau secara menyeluruh ini sudah masuk dalam laporan keuangan umum, laporan keuangan neraca. Nah, tapi general purpose yang ada di sini, informasi yang disajikan itu kan secara menyeluruh. Artinya, atau saudara pernah nggak lihat di dalam koran gitu ya, itu ada laporan keuangan atau neraca PT Bank BRI. Nah, itu adalah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu sudah secara umum, sudah general purpose, artinya sudah bisa dipublikasikan dan itu sudah seizin akuntan. Ya, beda dengan laporan keuangan secara khusus itu adalah sebelum dibuat laporan keuangan secara menyeluruh, maka dibuat laporan keuangan kecil atau laporan keuangan secara khusus itu misalkan dalam siklus akuntansi nih. Dalam siklus akuntansi itu ada beberapa siklus yang harus kita lewati dari mulai transaksi sampai dengan laporan keuangan. Nah, kan sebelum-sebelumnya ada sebagai pencatatan pembantu seperti contoh. Di ayat jurnal penyesuaian yang kita sudah buat, maka harus dibuat neraca saldo. Dari buku besar yang sudah kita buat, ketika akan membuat ayat jurnal penyesuaian, apa yang membantu kita untuk menyusun ayat jurnal penyesuaian itu adalah neraca saldo. Nah, neraca saldo tersebut itu dibawa atau diambil dari buku besar. Nah, itu adalah pemakaian secara khusus, bukan secara umum. Ya, saudara pasti bisa membedakan itu. Kemudian ada interrelated statement. Laporan keuangan itu berkaitan erat dengan satu sama lain, merupakan alat kontrol manajemen perusahaan. Tadi ini adalah interrelated statement itu sama dengan siklus akuntansi. Banyak controlling manajemen perusahaan untuk
melihat laporan keuangan. Tadi apa? Ketika kita akan membuat laporan keuangan, harus melalui transaksi, jurnal, buku besar, ayat jurnal penyesuaian, neraca, lajur, laporan keuangan. Alat apa yang akan manajemen bisa mengendalikan ketika akan membuat semua itu? Itu ada dari neraca saldo. Ada dari buku besar. Tujuannya untuk apa? Ketika buku besar itu adalah untuk melihat berapa sih saldo yang sesungguhnya setiap jenis akun tersebut. Nah, itu adalah sebagai alat kontrol manajemen untuk membuat laporan keuangan sehingga penuh dengan kehati-hatian, ya. Ini yang terakhir, ada akuntansi yang memberikan informasi yang reliable. Nah, jadi nggak boleh diada-adain kalau akuntansi itu. Ya, harus seadanya. Kalau memang defisit, defisit. Kalau memang surplus, surplus. Nggak boleh karena kita ingin dinilai baik oleh akuntan, ada yang dirubah, ada yang direkayasa, itu tidak boleh. Meskipun memang ada perusahaan-perusahaan yang seperti itu, tapi itu adalah akuntansi yang tidak baik. Ya. Kemudian materiality, laporan keuangan hanya memuat informasi yang ada penting dan setiap pertimbangan yang dilakukan tetap melihat kepada signifikansi. Materiality ini sering dibahas pada sebuah laporan keuangan. Seberapa, sebentar, ini ada trouble. Oke, kemudian ada laporan historis. Tadi laporan keuangan yang hakikatnya mencatat informasi yang sudah terjadi. Nah, tapi mencatat informasi yang sudah terjadi itu pada periode tertentunya. Bukan berarti pada saat ini atau bukan pada saat 2017 kita mencatat keuangan yang 2016, bukan seperti itu. Laporan historis ini adalah laporan keuangan pada hakikatnya mencatat informasi yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi itu per periode tertentunya, ya. Bukan berarti kita mencatat saat ini, tapi kejadiannya saat ini, tapi kita mencatat di periode yang sebelumnya, bukan seperti itu, ya. Tadi berhubungan dengan time period yang Ibu sampaikan tadi. Time period itu adalah sebuah laporan akuntansi per periodenya harus ada identitas, harus ada diketahui oleh kita. Oh, ini adalah laporan keuangan tahun 2017, 2018, 2019. Nah, yang dikatakan laporan historis itu adalah laporan akuntansi periode sebelumnya. Bukan berarti kita di peristiwa saat ini tapi mencatat periode bukan itu. Oke. Kemudian ada classification, informasi melalui laporan keuangan diklasifikasikan sifat dasar akuntansi yang dapat memudahkan para pemakainya. Tadi kita harus paham kalau kalau laporan akuntansi yang diinformasikan itu kepada siapa? Tidak sembarangan, ada kepada internal dan eksternal. Siapa saja di internal perusahaan, kemudian siapa saja di eksternal perusahaan. Nah, itu adalah informasi laporan keuangan yang sesuai dengan sifat dasar akuntansi. Yang 15 ini ada transaksi dan kejadian yang sama dalam perusahaan dikelompokkan diistilahkan menurut metode tertentu sesuai dengan pola yang sudah ada dalam standar akuntansi. Saudara kalau membuat laporan keuangan, misalkan antara laporan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, tong asal we, kalau Ibu dulu mengajarkan di pengantar akuntansi 1, tidak ada tanda kurang saja atau tidak ada tanda dalam kurung nilainya udah dikurangi 10. Nah, terserah itu mau dibilang galak atau mau dibilang apa, yang terpenting saudara sekarang akan tahu bahwa summation itu adalah transaksi atau kejadian dalam perusahaan diikhtisarkan menurut metode tertentu sesuai dengan pola yang sudah ditentukan dalam standar akuntansi. Coba siapa sekarang yang sudah kenal dengan PSAK? Buka semuanya di PSAK. Jangankan hanya satu membuat laporan keuangan.
Di dalam PSAK, bagaimana cara membuat laporan keuangan syariah, bagaimana cara membuat laporan keuangan koperasi, itu pola dasar, itu adalah ketentuannya sudah ditentukan mutlak oleh standar akuntansi, nggak bisa berubah lagi. Kalau saudara asal-asalan membuat laporan itu, ketika didatangkan auditor atau ketika diaudit, itu sudah menjadi catatan bagi auditor. Karena memang di luar pola akuntansi tersebut, di luar standar akuntansi yang sudah ditetapkan, nggak bisa seperti itu, ya. Nah, kemudian ada management basis, pengukuran sebuah entitas itu digunakan untuk pengukuran akuntansi. Tadi entitasnya tidak akan mungkin lepas dari akuntansi. Kenapa? Karena butuh modal kerja. Ketika modal kerja itu terus dioperasionalkan oleh perusahaan berhubungan dengan yang lain, mungkin saja berhubungan dengan pihak ketiga. Dalam hal ini, misalkan ada investor, misalkan untuk pihak ketiganya, ada bank, ada pemerintah. Itu bagaimana pengukuran akuntansinya? Bagaimana kita menciptakan kerjasama yang baik, kerjasama yang harmonis sehingga kepercayaan mereka penuh terhadap kita. Nah, itu adalah pengukurannya diukur oleh apa? Oleh akuntansi. Saudara udah tahu kan akuntansi itu seperti apa? Barusan aja Ibu bilang nggak boleh keluar dari standar akuntansi karena memang ketentuannya sudah seperti itu, ya. Kemudian ada variability. Ini adalah setiap informasi dalam laporan keuangan harus dapat ditelusuri sampai ke bukti pendukung yang sah. Dalam akuntansi, kalau sudah jadi laporan keuangan, mendingan sedikit bicara buktinya yang banyak daripada kita banyak berbicara ketika ditanya bukti tidak ada, nggak akan diterima argumen kita. Nah, itu adalah variability namanya. Ada di dalam pencatatan pengeluaran tanggal 5 Agustus 2019 pengeluaran sebesar 50 juta rupiah. Ada konfirmasi dari audit ini 50 juta untuk apa, Bu? Wah, nggak blam 1 jam. Ketika buktinya ditanyakan tidak ada, nggak akan diakui. Tapi ketika dilakukan konfirmasi oleh auditor, Bu ini 50 juta untuk apa? Oh, untuk pembelian ini, kwitansinya ini, bukti fisiknya ada, selesai. Dan itu yang diterima. Nah, itu namanya variability. Ya, kemudian ada confirmation. Perusahaan biasanya memiliki kejadian yang belum pasti. Kejadian yang belum pasti apa tadi? Akuntansi yang sifatnya forecasting. Akuntansi sifatnya forecasting berarti apa? Piutang. Piutang itu belum pasti. Perusahaan melakukan penjualan secara kredit. Diberikan kredit itu misalkan karena namanya kredit berarti ada jangka waktu ke depan. Nah, jangka waktu ke depan itu adalah kejadian yang belum pasti namanya. Makanya pencatatan akuntansi atau standar akuntansi dalam piutang ada yang namanya penyisihan piutang ragu-ragu. Nah, itu adalah untuk mengantisipasi terhadap kejadian yang belum pasti. Oke, kemudian nah ini kalau siklus akuntansi yang ini Ibu pikir saudara sudah belajar ya di pengantar akuntansi 1, ini di semester 1. Ada apa saja di siklus akuntansi, tadi juga Ibu sudah jelaskan ya, kalau siklus akuntansi itu tidak boleh terputus satu sama lain. Jadi semuanya harus berkesinambungan. Jangankan terputus satu sama lain, satu akun aja dalam satu siklus salah menempatkan, kas yang harusnya ditempatkan di debit, malah kita menempatkan di kredit, sudah kesananya juga akan kacau. Nah, itu adalah siklus akuntansi. Baik, terima kasih ya sudah bisa mendengarkan penjelasan ini meskipun banyak sekali keterbatasan. Seharusnya tiap poin, tiap slide Ibu itu harusnya sharing dengan saudara, tapi karena Ibu memakai metode ini, jadi hanya Ibu saja yang berbicara. Tapi dengan keterbatasan ini kita tidak selesai komunikasi kita sampai di sini. Kalau memang ada yang tidak paham
mau ditanyakan, boleh sharing di Classroom atau boleh sharing di WA Group. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.